Dia itu baru sekolah 4 hari nih ya. Dia berharap apa? Semua orang langsung bisa deket sama dia. Atau karena dia followersnya banyak tiktokers, jadi dia berasa kayak, gue mau temenan sama lu dong, gue mau temenan sama lu dong. Kayak gitu. Mau dipuja-puja atau gimana sih? Hola netizen yang tercinta, Farel Aditya baru-baru ini kembali menjadi sorotan lantaran keputusan berhenti sekolah dan memilih kembali ke kampung halamannya di Medan. Sebelumnya, Farel diketahui sudah bersekolah di SMA Xaverius 1 Palembang dan baru masuk sekitar 4 hari. Farel memberi klarifikasi sekaligus mengungkapkan alasan mengapa mengambil keputusan tersebut melalui wawancara dengan akun TikTok @adinsyah. Mengingat akun TikTok Farel Aditya yang memiliki sebanyak 600.000 follower diketahui hilang. Lewat klarifikasinya, Farel Aditya mengatakan bahwa sudah tidak tahan lagi berada di kosan lantaran tidak ada kehidupan sama sekali. Selain itu, kehidupannya di sekolah SMA Xaverius 1 Palembang juga tidak ada sosialisasi. Selain itu, alasan Farel Aditya pilih cabut dari sekolah karena tidak memahami mata pelajaran. Meski sudah bertanya ke teman-teman lainnya di kelas, Farel mengungkapkan nyaris semua teman barunya tidak memberi penjelasan. Lantaran alasan tersebut, akhirnya Farel membulatkan tekad untuk berhenti sekolah. Selanjutnya, dia kembali bersama neneknya di Medan. Video klarifikasi Farel Aditya itu menyebut sebenarnya dia mengetahui banyak orang yang ingin menjadi seperti dirinya, memperoleh kesempatan mengubah nasib. Padahal orang-orang itu menurut Farel tidak memahami apa beban mental dan kondisi yang tengah dialami olehnya. Terkait dengan alasan tidak menolak tawaran Dr. Richard Lee sejak awal, Farel mengungkapkan bahwa tidak ada orang yang akan menolak jika diberi kesempatan emas seperti itu. Keputusan Farel Aditya berhenti sekolah dan kembali ke kampung halaman tidak hanya mengejutkan netizen yang budiman, melainkan juga membuat kecewa Dr. Richard yang sudah membiayai semua kebutuhannya selama di Palembang. Buntut kekecewaan Dr. Richard akhirnya tidak lagi menganggap Farel Aditya sebagai adik angkatnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya. Ini anak kebanyakan dramanya, sekarang play fiktif, jelek-jelekin orang yang udah nolong dia, yang udah bantu dia. Jadi minimal jadi makin tahu karakternya anak seperti apa, gitu kan. Yang seperti gue pernah bilang, ini anak manipulatif, terlalu banyak drama, terlalu banyak kebohongan yang keluar dari mulutnya dia. Dan sekarang play victim, gitu ya. Jadi ingin dianggap benar dan seakan-akan pengen terus dikasihani sama orang. Ada attitude buruk sekali. Jadi ini pelajaran buat kita semua, jangan kasih panggung sama orang seperti ini tuh, jangan kasih panggung. Jadi kebanyakan dramanya gitu, akhirnya makin tahu, makin kelihatan sifat aslinya seperti apa. Aku nggak tahu apa yang diharapin, aku nggak tahu apa yang dia kejar, aku nggak tahu apa yang mau dia cari gitu ya. Padahal di luar sana banyak anak yang memang pengen sekolah tapi nggak ada biaya. Jadi pada dasarnya anak memang nggak tahu terima kasih, nggak tahu diri, nggak tahu adab yang baik seperti apa, attitude-nya buruk sekali, manipulatif, play victim, plus kebanyakan drama. Ngeri nih anak. Jadi hati-hati sama anak seperti ini, hati-hati ya, hati-hati banget. Akhirnya mungkin makin tahu kenapa dia dalam tanda kutip dibuang sama orang tuanya, mungkin nih karena karakternya seperti ini gitu ya. Jadi orang tuanya pun nggak nyaman dengan karakternya anak gitu. Walaupun bukan jadi pembenaran anak orang tua jauh atau membuang nih anak gitu ya. Tapi akhirnya makin tahu nih karakter aslinya seperti apa nih anak. Farel, hidupmu masih panjang tapi kamu hancurkan dengan karaktermu sendiri. Ngeri nih anak, ngeri. Gue tuh rada gak ngerti ya sama si Farel Aditya ini. Dia itu baru sekolah 4 hari nih ya. Dia berharap apa? Semua orang langsung bisa deket sama dia. Atau karena dia followersnya banyak tiktokers, jadi dia berasa kayak, gue mau temenan sama lu dong, gue mau temenan sama lu dong. Kayak gitu. Mau dipuja-puja atau gimana sih? Dia gak even mencoba adaptasi loh. 4 hari itu gimana caranya lo mau mencoba adaptasi cuma dengan waktu 4 hari? Coba gue tanya deh. Si Farel ini aja gak kasih diri dia itu untuk mau belajar dan mencoba beradaptasi. Buktinya tuh dia bilang sendiri kan, pas hari-hari terakhir dia udah mau balik ke Medan, ada temannya satu mau main ke kos. Ya berarti itu awal mula dari adaptasi lu nggak bisa langsung terima banyak temen di lingkungan baru dong. Lu nggak tahu aja Farel di dunia ini keras. Bahkan ada temen gue yang udah sekolah 3 tahun masih nggak punya temen. Lu berharap apa? Kalau dari awal lu fokusnya mau belajar, mau pintar, mau jadi dokter, mau masuk FKUI sama yang kayak dia janjiin ke Dr. Richard, lu gak akan mikirin sosialisasi, sumpah. Pikiran lu tuh udah ambis mau belajar doang. Ini tuh bukan Dr. Richard doang yang kena prank. Satu Indonesia tuh TV-TV nasional tuh juga kena prank lu. Farel.
Bambang, siapa sih nama lu? Farel apa siapalah nama lu lah ya. Lu baru masuk seminggu anjir. Lu berharap apa? Baru masuk seminggu. Temen nggak ada, lu nya aja kali gitu. Katanya juara 1 di Kampung, bangga. Giliran masuk sekolah itu bingung sendiri lu. Nggak usah sosok curhat sedih-sedih deh lu, playing victim banget sumpah. Enak banget gue ngeliat TikTok muka lu doang nongol mulu. Emang gak cocok lu jadi orang kaya, gak cocok jadi orang sukses. Udah di kampung aja lalu lah. Dah, bye. Buat Farel, aku yakin kamu bisa lewatin semuanya. Kamu anak pinter, maaf berisik. Kamu anak yang tahu mana yang salah, mana yang benar, dan kamu harus bersyukur. Kamu harus benar-benar tumbuhin lagi semangat kamu untuk sekolah. Nenek kamu, aku yakin nenek kamu sehat di sana walaupun kamu nggak tinggal bareng sama nenek kamu. Kalaupun di sekolah kamu ada yang bully, lawan, jangan pernah mundur. Karena kalau kamu mundur, mereka yang bakalan seneng kamu. Gini loh Rel, banyak banget di antara kita yang pengen banget berpendidikan, tapi keadaan yang tidak memungkinkan mereka untuk sekolah. Yang harusnya kamu itu bersyukur dan berterima kasih sama Dr. Richard Lee, yang dimana dia udah menyekolahkan kamu. Itu aja deh pesan aku, semangat aja, tumbuhin lagi semangatnya. Jangan nyerah, jangan mikirin uang 40 juta, kamu harus konsen sekolah, oke? Jangan pernah membuat orang yang menganggap kamu saudara, yang mau menyekolahkan kamu hingga tinggi, kecewa dengan tindakan kamu. Jangan salah memilih tindakan yang menurut kamu benar tapi menurut kita semua itu salah. Oke? Jadi nggak usah mikir 40 jutanya. Kamu fokus sekolah, kamu fokus belajar, dan yakinkan semua orang kalau kamu bisa. Oke? Pendidikan itu bukan untuk orang lain tapi untuk diri kamu sendiri. Kalau bukan dari diri kamu, terus siapa yang bakalan ngebangun aku susah ngomongnya ya. Pokoknya itu deh. Pokoknya intinya kamu semangat ya. Semangat terus. Jangan pernah menyerah. Oke? Siapa yang mau nolak kalau ada rezeki di depan mata? Setuju. Siapa yang mau nolak? Kalau ada yang speak up bilang beradalah di posisi Farel. Kalau ada di posisi Farel itu kayak gimana? Banyak sekali orang-orang yang mungkin berada di posisi Farel dulu atau bahkan mungkin sekarang ya, mendapatkan bantuan dan akhirnya menjadikan bisa dibilang kesempatan untuk, ibarat kata bisa kita untuk ke masa depan kita lah ya, seperti itu, atau kayak pokoknya bahasa mana-mana. Itulah kenapa kita mesti berpikir dulu, jangan karena di situ ada kamera, ada banyak penonton, mungkin itu bakal viral. Jadi kamu terima kasih kamu sudah membantu saya, dan ini adalah bantuan yang cukup fantastis dan cukup menjanjikan ya, karena bukan kaleng-kaleng itu Dr. Richard, ya ampun, siapa yang tidak kenal beliau ya. Dan saya sangat bersyukur kalau posisi saya ada seperti itu ya, pasti saya akan mempergunakan, karena beliau juga tidak menuntut kita mesti pintar dan cerdas ya, karena otomatis perbandingan pendidikan daripada sekolah lama sama sekolah baru ya, apalagi di sana tentunya banyak orang-orang pintar ya, banyak orang pintar, cerdas. Nah, beliau juga sudah bilang kalau kamu tidak bisa jadi yang cerdas ya cukup jadi orang yang rajin aja ya kan, karena patokan pendidikan tuh sebenarnya kayak gitu. Kalau seumpama kamu kurang pintar ya minimal kamu mesti rajin juga, seperti itu. Terus kalau bilang ala bacot, kan lu nggak ada di posisi Farel, tertekan, belum lagi pasti dapat mental yang seperti bagaimana. Posisi Farel sekarang itu adalah anak SMA. Dulu saya pernah ada di posisi Farel, dan mohon maaf, kampung saya benar-benar tidak ada yang namanya listrik, tidak ada yang namanya teknologi, handphone dan lain sebagainya. Kemudian opa saya itu tinggal kakek ya. Opa saya itu tinggal di kota. Mohon maaf, di kota tuh sudah ada telepon. Bahkan saya baru pertama kali genggam telepon. Lo tahu telepon yang kayak gini tuh ya, yang tilililit kayak gitu. Nah, belum ada handphone pada saat itu juga, tapi telepon di sana tuh sudah ada, komputer ada. Nah, pendidikannya jauh berbeda sekali sayang. Terus aktivitas orang-orang di kota sama orang-orang di kampung tuh beda ya. Orang di kampung tuh pulang tidur siang, jalan pergi di parit-parit, di sawah. Di kota tuh beda sayang.
Itulah yang saya alami, dan pada saat itu saya kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Saya sekolah di kota. Sakit saya, Farel. Sakit. Homesick, Farel. Homesick. Kamu SMA, Farel. SMA. Kamu itu sudah punya modal mental yang lumayan bisa dibilang kuat banget ya. Kalau berdasarkan dari backstory kamu, tentang kehidupan kamu itu yang broken home dan lain sebagainya, itu saya pikir itu adalah modal utama kamu, jauh daripada nenek kamu seperti itu ya kan. Terus saya dulu itu tidak punya modal apa-apa, modalnya itu cuma pintar aja. Farel, kamu kalau dibilang berprestasi di sekolah lama, saya juga dulu berprestasi di sekolah lama. Tapi kamu tahu prestasi saya itu daripada 7 murid, kalau nggak salah 7 murid. Seperti itu, juara satu terus. Kemudian saya pindah di sekolah baru di kota. Oh my god, boro-boro di sekolah lama ada bahasa Inggris, ada komputer. Gue dapatnya bahasa Inggris sama komputer tuh di SD kota. Bayangkan, apa enggak ini otak kagak ngedrop? Apalagi pada saat itu mental saya lagi awut-awutan, jauh dari orang tua, tiba-tiba kenal sama lingkungan baru. Hello, saya anak kecil, Farel, anak kecil. Tahu gak kamu kelas 5 SD, terus badan saya itu tiba-tiba di kota muncul kecil sendirian. Apa orang kagak kaget bilang gue imut-imut? Hello, Farel, lu besar, Farel. Sekarang lu SMA, Farel. Oh my god, aduh gak habis pikir dah gue. Kalau seandainya aku dikasih kesempatan yang sama seperti kamu, taruhlah bukan dokter Richard ya, taruhlah orang lain. Pada saat saya mau kuliah, kalau ada yang seperti itu pasti saya terima lagi, Rel, sumpah. Karena aku sudah dari SD itu seperti itu. Kok kamu cemen sekali? Itu namanya cemen, Rel. Masa habis itu aduh playing victim banget, sumpah. Aduh sumpah.